Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya Kasmuri SPDI NIM 233262041. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Muhammadiyah Guling, Kecamatan Warasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 Akidah Akhlak K1 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini Kamis tanggal 30 November tahun 2023 saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIM secara luring di sekolah saya di MI Muhammadiyah Guling, Kecamatan Warasari, Kabupaten Brebes. Pada materi akhlak tercela pada tema akhlak tercela sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Ta'raba di kelas 4. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk ke kelas. Tadi sudah disiapkan, sudah siap ya? Ya, masuk kelas. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan belajar dimulai, kami mohon, Pak Kasih mohon pada kepala kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk memberi doa. Berdiri, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa bulan. Bismillah, anak-anak yang Pak Kasih banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini berangkat semua ya? Ya, berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua. Kemudian yang pakaiannya belum rapi dirapikan. Kemudian buku dipersiapkan. Ya, buku dipersiapkan. Buku Akidah Akhlak. Tabung anak soleh. Aku anak soleh. Kamu fokus Melihat, mendengar, mengingat, fokus. sebelum pelajaran kegiatan belajar dimulai.
tadi sudah dipimpin doa oleh ketua kelas, maka Suri akan mengabsen. Hari ini pada anak-anak semua pada berangkat semua? Berangkat semua, Suri absen ya. Suri absen dulu. Nanti yang dipanggil bilang hadir ya. Ainun Nadifah, ya. Nisa Fitriani, Arya Dwi Andika, Novaya Indira, Putri Amelia, Rehan, Sahdan Subdi, Safina, Safitri, Safni Permata. Alhamdulillah, hari ini kelas 4 FI Muhammadiyah Dumling hadir semua alhamdulillah. Perlu Pak Suri ingatkan bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Makanya tolong jaga kesehatan, terutama jangan jajan sembarangan. Kemudian ini sebagai motivasi, kamu datang ke sekolahan adalah untuk menuntut ilmu. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Maka saya mohon dengan sangat sebagai wali kelas 4 menghimbau kepada anak-anak agar belajar dengan tekun. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Suri ingin mengingatkan kembali pelajaran yang sudah kita bahas ya pada sebelumnya adalah tentang sifat amanah. Hari ini Kamis tanggal 30 November 2023 ya. Pak Suri ingin mengingatkan kepada kamu jangan sampai pelajaran yang sudah kita pelajari ya kamu melupakan, kamu tidak ingat ya. Yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan amanah? Apa ya amanah ya? Masya Allah, amanah artinya dapat dipercaya. Luar biasa, berarti kamu masih ingat pelajaran yang dulu. Kemudian pembagian dari amanah. Pembagian dari amanah, sifat amanah dibagi menjadi berapa? Jadi 31 amanah kepada siapa? Amanah kepada Allah. Kemudian yang kedua amanah kepada diri sendiri. Diri sendiri. Yang ketiga amanah sesama manusia. Masya Allah, Mas Azhar, sesama manusia ya. Itu adalah pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan yang lalu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang diharapkan setelah kamu mempelajari tentang materi ini, satu, kita semuanya peserta didik dapat memahami cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam salabah ya, dalam kisah salabah. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian KKTP. Apa itu KKTP? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah kamu nanti akan dijelaskan tentang kisah salabah, nanti harapannya tujuannya adalah satu, peserta didik mampu menyebutkan cara menghindari sifat kikir. Nanti seperti apa cara menghindarinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami sifat kufur. Sifat kufur pengertiannya apa? Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan bahaya sifat kikir. Bahayanya apa ketika kita melakukan sifat kikir. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui cara bersyukur. Bagaimana sifat kita cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan hikmah dari kisah salabah. Bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat Allah? Caranya apa? Gimana Mbak? Cara kita
Kebetulan hari ini hari apa, Kamis? Ya, kita biasa melakukan sodako di MI kita sudah melazimi setiap hari Senin dan hari Kamis itu melakukan sodako atau infak. Pertanyaan saya, sudah bersedekah hari ini? Menurut kamu sifat kikir itu baik tidak ya? Tidak. Itu perhatikan. Kemudian perhatikan anak-anak, pada pertemuan kali ini Maka Suri ingin membahas tentang akhlak tercela, sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Sa'labah. Ya, dalam kisah Sa'labah. Menghindari sifat kikir. Yang namanya kikir itu adalah akhlak tercela. Akhlak tercela artinya apa? Akhlak yang tidak baik. Kikir adalah sikap orang yang tidak mau berbagi terhadap sesama yang lebih membutuhkan. Ya, ketika memiliki sesuatu tidak mau berbagi, itu kikir. Ya, orang yang kikir beranggapan bahwa harta benda yang dimiliki adalah hasil perolehan sendiri. Ini punya saya, ya. Ini kerja keras saya, tidak akan dibagikan kepada orang lain. Itu adalah sifat kikir. Selanjutnya, Pak, apa penyebabnya? Sifat kikir itu timbul, ya, muncul dari seseorang. Apa yang menyebabkan? Yang pertama, mencintai harta benda secara berlebihan. Nah, harta yang kita miliki itu milik saya, tidak ada hak orang lain, itu salah. Harta itu adalah titipan dan itu adalah kita pergunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan milik kita sendiri. Kemudian yang kedua dibaca. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, orang memiliki. Yang keempat, ini yang penting. Seperti bila sifat kikir merasa tidak perlu pertolongan dari Allah, itu adalah orang yang sombong, merasa dirinya paling hebat. Itu tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. Kemudian menghindari sifat kufur. Ya, kufur itu berasal dari kata kafaro yang berarti ingkar. Perhatian teman-teman. Ya, kufur berasal dari kata kafaro yang berarti ingkar. Coba dibaca apa? Kufur nikmat artinya apa? Ingkar nikmat. Kemudian kufur nikmat masak dan adalah lawan dari mensyukuri nikmat. Mas, Abdi, bersyukur artinya apa? Iya, bersyukur artinya menampakkan pengaruh dari nikmat Allah. Setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, melalui lisan kita alhamdulillah. Kemudian di dalam hati kita bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil atau perintah larangan untuk mengkufur nikmat. Perhatikan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni a'adkurukum waskuruni wa la takfurun. Artinya apa? Allah berfirman. Perhatikan, Allah berfirman. Fadkuruni a'adkurukum kata Allah. Maka ingatlah kepada Allah pun akan mengingat kepadamu. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kepada kita. Waskuruni wala takfurun. Tadi dalil larangan untuk kufur nikmat berada dalam surat apa? Ayat berapa? 150.
Luar biasa, alhamdulillah anak-anak ini Muhammadiyah mampu dengan fasih membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya bahaya dari sifat kikir. Bahayanya apa ketika kita melakukan sifat kikir? Allah dan seluruh makhluknya akan membenci. Luar biasa. Seandainya kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan masuk neraka. Dan seluruh yang ada di alam ini akan membenci kita kalau kita memiliki sifat ini. Yang kedua, neraka adalah tempat yang layak bagi kita. Ya, makanya jangan coba-coba untuk berbuat kikir. Tempatnya di mana? Neraka. Yang ketiga, akan menemui kesukaran di dunia dan di akhirat. Kita akan mengalami apa? Kesukaran, kesulitan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Padahal apa? Kita selalu berdoa kepada Allah. Doa sapu jagat, doa kebaikan dunia akhirat. Bunyinya bagaimana? Wahid itnaini talata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasa doa ini, sapu jagat ini, kebaikan dunia dan akhirat hendaklah kita lazimi biasa. Setelah sholat, di samping yang pertama mendoakan kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah tadi berdoa untuk dunia dan akhirat. Ini adalah tujuan kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang ketiga, tidak bermanfaat apa yang telah dimilikinya. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Baju yang pakai sulit pakai, kamu yang pakai memiliki dunia dan seisinya akan ditinggal. Yang dibawa mati itu hanya amal perbuatan dan hanya kain kafan yang berwarna putih, tidak akan bawa apa-apa. Ya, kamu suka mainan robot tidak akan dibawa, tidak mati, akan ditinggal. Termasuk yang kelima adalah bahaya dari sifat kikir adalah termasuk orang yang merugi. Selanjutnya, cara bersyukur menurut Islam. Bagaimana sih caranya kita bersyukur menurut agama Islam? Satu, selalu mengingat Allah dalam hati nurani. Saya diberikan kesehatan, ya Allah. Saya diberikan nikmat, ya, memiliki orang tua yang baik, keluarga yang baik. Kita mengingat Allah, ini adalah pemberian dari Allah. Kemudian yang kedua, cara bersyukur adalah baca menjauhi penyakit hati sombong, iri, ya, dengki, pemalas, sifat-sifat itu dibuang. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir, bacaan tahlil, adalah kalimat thayyibah yang harus kita lazimi, biasakan. Yaitu apa? Memuji kepada Allah, ya, dengan bacaan kalimat-kalimat yang. Kemudian yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Takwa itu apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Jangan selalu melihat ke atas, tapi tengoklah orang-orang yang di bawah. Dengan kata lain, kita harus ikhlas. Ketika kita berpikir dunia, jangan melihat ke atas. Saya punya sepeda, tetangga saya, ya, memiliki motor, tetangga saya memiliki mobil. Jangan, ketika kita pengen bagi, jangan melihat di atas kita di ukuran dunia. Ya, tapi kita harus merendah. Oh iya, alhamdulillah saya pakai sepeda berangkat ke madrasah, ke sekolahan. Teman saya tidak punya sepeda. Ya, yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah masih sehat Pak, bisa jalan kaki. Teman saya Pak nggak bisa jalan kaki. Dengan kita melihat ke bawah, maka rasa syukur itu akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oh gitu. Kemudian cara pertama sekaligus yang paling mudah bagi seorang hamba bersyukur yaitu dengan senantiasa memuji dalam hatinya. Kita bicara, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Itu. Kemudian pesan yang tersirat dari kisah Sa'labah. Ya, saya ingatkan bahwa kisah Sa'labah nanti akan kita putar videonya, tapi dengan kisah Sa'labah saya ingatkan secara garis besar. Pada waktu itu Sa'labah adalah orang yang serba kekurangan, orang yang miskin. Suatu ketika Sa'labah ke masjid, dikumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia selalu bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan apa ya? Sholat berjamaah. Aku menuju sholat berjamaah luar biasa. Ya, satu kali tepuk semangat. Semangat. Mantap. Ini Sa'labah. Kemudian setelah sholat berjamaah, Sa'labah tidak berzikir kepada Allah, langsung pulang. Beberapa kali melihat kejadian seperti itu, Nabi Muhammad SAW menegur kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, mriki menea mangelu ngomong berbicara, kenapa kamu setiap selesai sholat berjamaah di masjid kemudian pulang? Sa'labah mengatakan apa? Saya sudah ditunggu oleh anak dan istri saya, wahai Rasulullah. Pakaian yang saya pakai, sarung yang saya pakai, mau gantian untuk melaksanakan sholat. Saya sudah ditunggu, makanya saya itu jarang berpikir di mana? Di masjid, langsung pulang. Ya. Setelah beberapa kali Sa'labah ngomong kepada berbicara, meminta sesuatu, didoakan oleh Rasulullah agar menjadi orang yang kaya. Ya. Kalau dia Sa'labah jadi orang kaya, ya, dia itu nanti akan katanya sungguh-sungguh beribadah, kemudian akan rajin sedekah. Kalau seperti ini, bagaimana cara saya mau khusyuk, wahai Rasul? Ya, wong saya saja sholatnya tidak khusyuk, ya, karena ditunggu oleh anak dan istrinya. Nanti setelah ini kita saksikan bersama video kisah Sa'labah. Intinya adalah selalu beribadah, baik sempit maupun apa. Namanya ibadah, yang namanya ibadah itu tidak diukur ketika kita santai, ketika kita lapang, ketika kita kaya baru kita ibadah. Keadaan sempit maupun lapang, tidak punya uang maupun tidak punya uang, kita tetap sholat ibadah kepada Allah. Jangan, Pak, saya sholatnya kalau ini aja lah, Pak. Kalau saya sakit, kalau saya tidak punya uang, saya ibadah kepada Allah, doa, jalur doa, jadi kekayaan uang yang banyak. Ya. Kemudian ketika diberi kekayaan, dia malahan lupa dengan nikmat Allah. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur terhadap nikmat apa yang diberikan oleh Allah, menghindari sifat takabur serta kikir, beribadah hanya kepada Allah. Ibadah kepada Allah artinya ikhlas. Ya, jangan karena ketika tidak ada uang kita rajin ibadah, ada uang, ya, tidak beribadah kepada Allah. Ya, itu adalah pemaparan materi tentang kisah Sa'labah. Ya, itu adalah pemaparan materi tentang kisah Sa'labah. Mari kita simak bersama kisah Sa'labah sebagai berikut. Perhatikan, ini adalah ceritakan tentang kehidupan Sa'labah. Perhatikan, setelah kita melihat video kisah Sa'labah dan Pak Kasturi sudah menerangkan, maka saya ngasih tugas, kalau diperhatikan. Nanti jawabannya ditulis di jawabannya tulis di sini. Nanti dikumpulkan Pak Kasturi, lalu selalu ini untuk mengerjakan tugas yang ada di sini. Yang ada di video Sa'labah. Jawabannya.
Ini Pak, waktunya. Selesai. Oke. Oh iya, Bapak sudah selesai. Setelah ini nanti akan langsung koreksi. Iya, sudah selesai. Terusnya, sudah selesai sayang. Nah, selesai. Oke, berarti anak-anak, setelah kamu tadi mengisi soal yang kaitannya tentang kisah Salaba, nanti maka sudah langsung nilai hari ini. Nanti yang nilainya di bawah KKM itu remedi, ya, mengulang kembali. Kemudian nanti yang nilainya bagus adalah pengayaan untuk pembelajaran sebelumnya. Sekarang selanjutnya adalah kita akan berdiskusi kelompok. Ya, coba biasa kursinya diangkat di sini, biasa berhadapan. Coba sini David. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap. Kelompok 4 sudah siap. Kalau sudah siap, nanti Mas Muri bagi tugas untuk kelompok dan tolong nanti didiskusikan. Ini soalnya saya bagi, jawabannya tulis. Ditulis di buku kamu pelajaran. Nanti setelah kamu didiskusikan, jawabannya sudah ditulis, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban diskusi dengan teman kelompokmu. Nih, jawabannya di sini, ya. Saling melengkapi, kemudian saling ngasih informasi. Namanya kelompok adalah tugas bersama, bukan tugas individu, ya. Sudah selesai? Sudah selesai. Saya mohon kelompok 1 untuk membacakan. Ya, tadi bacakan. Ya, maju di depan. Yang lain perhatikan. Semua kelompoknya masuk. Hasil kelompok 1 akan mempresentasikan, akan membacakan hasil kelompok. Ya. Menjadi orang miskin untuk nikmat Ya. sombong dan melupakan Allah begitu. Ya, jazakallah khair kepada kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusi dan mempresentasikan kepada teman-teman. Berikan aplaus yang meriah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Kembali ke teman Mas. Kemudian kelompok 2 untuk membacakan hasil. Kelompoknya di depan kelas, di depan teman-teman kamu. Ini Mbak, semuanya. 4 begitu pun saat perintah saat turun Salaba menolak untuk membayar zakat. Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Ayo.
pembahasan kali ini, maka Suri ingin menyimpulkan yang tadi di materi di kisah sahabat melaksanakan tugas dan diskusi. Yuk, saya minta anak-anak itu menyimpulkan dari yang tadi sudah dijelaskan. Tadi setelah kamu menyimak bersama materi dan sebagainya, bisa sahabat diskusi, ya. Coba kamu menyimpulkan yang satu bahwa hikmah dari kisah sahabat. Tadi apa yang pertama? Ibadah itu tadi gimana? Di waktu sempit dan lapang. Lagi ibadah di waktu sempit dan lapang. Yang kedua, dengan kisah sahabat, ya, dengan kisah sahabat, nah, kita harus banyak bersyukur, rajin sholat, menjauhi apa tadi sifat apa? Menjauhi sifat titir. Kemudian ibadah itu harus apa ya? Harus ikhlas karena Allah. Itu adalah kesimpulan yang kita tahu buat. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi akhlak tercela, yaitu sifat pikir, kufur, nikmat dari kisah sahabat, kita bisa mengambil hikmahnya. Dan yang penting adalah kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Siap melaksanakan ibadah Allah? Siap. Oke. Maka kita tutup pertemuan kali ini kepada ketua kelas sekali lagi untuk memimpin doa. Sampaikan dari awal sampai pertemuan terakhir bermanfaat, dan yang paling penting adalah kita itu bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, dan saya harapannya adalah kamu menjadi pribadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin.